Kabar menggembirakan datang dari PT Sritek Rezeki Iman Tbk atau Sritek yang sebelumnya dinyatakan pilot oleh pengadilan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan bahwa sebanyak 10.000 mantan karyawan yang terkena PHK siap kembali bekerja setelah proses pengambil alihan perusahaan berjalan. Lutfi menyatakan bahwa operasi Sritek akan segera berjalan lagi dan permasalahan yang membeli perusahaan sudah selesai. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee juga mengonfirmasi bahwa proses pemulihan bisnis Sritek tengah berlangsung dan pemerintah berharap produksi kembali berjalan. Menaker menyebut aset perusahaan masih kuat dan pasar masih terbuka lebar. Saat ini tahapan yang dijalani lebih berfokus pada finalisasi administrasi antara pihak kurator dan investor. Sejumlah pekerja dikabarkan telah menandatangani kontrak baru meski belum mulai bekerja karena masih menunggu proses administratif selesai. Meski begitu, pemerintah menegaskan komitmen untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja yang terdampak dalam proses revitalisasi Sritek. Di tengah memanasnya perang tarif dagang yang dipicu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping, posisi utang luar negeri Indonesia per Februari 2025 mengalami penurunan. Bank Indonesia melaporkan tentang utang luar negeri Indonesia turun menjadi 427,2 miliar dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 427,9 miliar dolar Amerika pada Januari 2025. Perang tarif yang berlanjut menyebabkan penurunan utang luar negeri Indonesia dari China dan Amerika Serikat. Utang luar negeri dari Amerika Serikat turun menjadi 27,67 miliar dolar Amerika dari 27,68 miliar dolar Amerika. Sementara utang dari China menyusut ke 23,28 miliar dari 23,30 miliar dolar Amerika. BI menyebut kontraksi ini terjadi karena perlambatan utang luar negeri publik dan swasta serta pengaruh penguatan dolar Amerika Serikat. Serangan tarif Trump semakin memanas setelah Amerika mengenakan tarif hingga 245% terhadap produk China yang langsung dibalas dengan tarif resiprokal 125% oleh Beijing. Kondisi ini memicu gejolak ekonomi global, termasuk perubahan pola utang internasional terhadap Indonesia. Harga kelapa parut di pasar-pasar tradisional Jakarta melonjak tajam hingga Rp25.000 per butir. Pedagang dan konsumen mengaku tertekan dengan kenaikan ini. Pasokan yang terbatas diduga akibat banyaknya pengiriman kelapa ke China. Harga kelapa kecil saat ini mencapai Rp20.000 per butir. Dan yang lebih besar, Rp25.000. Tak hanya kelapa parut, harga santan instan juga melonjak. Produk segitiga yang biasanya Rp3.000 kini menjadi Rp5.500 hingga Rp6.000 per pek. Pedagang mendesak pemerintah untuk segera mengawasi ekspor dan menjamin pasokan dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui ekspor berlebihan menjadi biang kerok lonjakan harga. Kemendak akan mempertemukan eksportir, industri dan petani kelapa untuk mencari kesepakatan. Tujuannya agar pasokan domestik aman, namun petani dan eksportir tetap mendapat harga yang menguntungkan. Sejarah tercipta, harga emas dunia meledak hingga menembus level baru $3.300 Amerika Serikat per troy ounce. Kenaikan 3,6% pada perdagangan Rabu menjadi yang tertinggi sejak Maret 2023 dan mencatatkan rekor sepanjang masa di angka $3.343 Amerika Serikat per troy ounce. Lonjakan ini didorong oleh melemahnya dolar, memanasnya perang dagang Amerika Serikat dan China, serta kekhawatiran resesi global. Investor berbondong-bondong berpindah ke aset safe haven seperti emas. Pasar memperkirakan harga akan menembus $3.500 Amerika Serikat per troy ounce. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, mengakui tertekan oleh dampak perang dagang. Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga mulai Juni. Langkah ini berpeluang membuat dolar Amerika Serikat semakin melemah dan harga emas terus melambung di pasar global. Hermes resmi salib Louis Vuitton sebagai perusahaan barang mewah terkaya di Eropa dari segi kapitalisasi pasar. Saham Louis Vuitton anjlok 7% akibat kinerja keuangan yang mengecewakan pada kuartal pertama 2025. Kapitalisasi pasar Louis Vuitton turun menjadi 246 miliar euro, sementara Hermes naik ke 247 miliar euro atau setara 4.724 triliun rupiah. Penurunan kinerja Louis Vuitton dipicu lesunya penjualan produk kecantikan di Amerika Serikat dan masih melemahnya pasar China. Sementara Hermes
dinilai lebih tangguh berkat basis pelanggan kaya yang stabil. Ekonom menilai industri barang mewah terancam masa sulit terpanjang selama 2 dekade terakhir. Imbas eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan China dan resiko resesi global.